bukan bukan menjadi ajang panggung untuk yang sudah berpengalaman doang, tapi itu ajang justru yang sudah berpengalaman mengajak, memberikan tangannya untuk yang muda ikut naik ke panggung, sebenarnya di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri kan udah mulai berprofesi sebagai arsitek itu dari sejak 2008. Tapi waktu itu masih gabung sama teman-teman kebetulan. Nah di 2009-2010 akhirnya beberapa dari kita memutuskan untuk masing-masing bikin sendiri lah, biasa ya. Kita kan mungkin punya passion agak berbeda, terus kita mulai berkembang bersama tapi dalam rumah yang berbeda gitu ibaratnya. Nah di situ sih sebenarnya atelier meja belum terbentuk tuh, karena waktu itu saya masih berpikir saya freelance nih jatuhnya gitu ya. Saya pakai nama sendiri aja, Patricia Harwick & Associate. Kenapa ada associate? Karena saya merasa profesi saya ini nggak bisa berdiri sendiri. Tetap kita perlu rekanan, perlu partner di luar, walaupun nggak dalam satu rumah, tapi kita mengerjakan sesuatu tuh berkolaborasi lah ibaratnya. Nah dari situ jalan sekitar 3-4 tahun, mulai ada staff dan lain-lain, mulai berkembang lah ya. Nah atelier meja ini sebenarnya mulai saya pikirkan untuk memberi nama studio agar anak-anak kantor tuh merasa memiliki sebenarnya awalnya. Karena kan kayak rasanya gimana ya kalau nyebutin nama kantor tuh nama aku gitu. Ada gitu ya kayak studio siapa ya gitu kan. Udah kita bikin rumah aja, rumah kita dikasih nama gitu. Sebenarnya atelier sendiri kan istilah untuk workshop kan. Awalnya tuh dulu kalau buat butik, buat tailor kayak gitu tuh namanya atelier sebenarnya. Dulu tuh lebih ke tekstil jatuhnya. Katanya. Saya tahu nih kalau atelier mulainya dari fashion malah. Iya dari fashion dia sebenarnya, tapi pada dasarnya atelier itu studio desain kecil. Biasanya kalau dulu tuh untuk designers bikin baju yang couture segala macam lah. Jadi sebenarnya ruang kreasi ya kalau bisa dibahas Indonesiain gitu. Nah kita pilih nama atelier karena dia bisa diucapkan dengan cara bahasa Indonesia kalau saya pilihnya. Meja sendiri sebenarnya ya itu sih sebenarnya kayak dari lebih personal ya. Kalau meja itu karena saya seneng ngumpulin meja tuh dulu tuh. Jadi kalau lihat meja bekas di mana beli gitu, meja jati apa beli gitu ya. Karena filosofi meja tuh menarik kalau buat saya, kakinya 4, dia itu kokoh gitu. Sampai kalau di Cina itu Feng Shui, kalau beda umur pasangan tuh 4 tahun, itu kayak kaki meja katanya. Kokoh gitu. Nah, ini ilmu baru nih, jadi teman-teman yang mesti cari pasangan yang bedanya 4 tahun ya. 4 tahun katanya gitu. Pokoknya banyak deh yang dari 4 tahun gitu kan, dari 4 kaki itu ternyata filosofinya sangat luas dan nggak ada salahnya diadaptasikan gitu. Jadi aku sih masukin si nama meja itu sebagai perlambangan kokoh, tapi memang kita nggak bisa berdiri sendiri. Tetap kita butuh 4 kaki misalnya gitu. Jadi kita jangan ragu deh bareng sama orang, kolaborasi sama orang, karena kita nggak akan bisa berjuang ini sendirian gitu. Betul. Ya udah, jadi atelier meja ini terbentuk untuk nama rumah kami sebenarnya, karena kami itu termasuk tim yang kecil kayak keluarga gitu, nggak terlalu banyak atau kayak studio lain bisa kayak 30 gitu ya. Kita tuh kecil, ketemu sering makan-makan gitu aja gitu kerjaannya. Mbak Betty, kalau yang untuk meja home sendiri itu untuk brand yang desain produknya itu? Betul. Jadi kalau itu sih awalnya ini sih Mbak Ziza, jadi kalau kita ngedesain interior, kan kita tuh ada arsitektur, ada interior, sama service kita tuh kan sampai styling dekorasi lah gitu. Nah pada umumnya pada saat kita ngedesain tuh memang kita memikirkan sampai hal yang detail gitu, termasuk barang-barang yang harus kita taruh di situ. Jadi tidak hanya sekedar barang-barang yang besar lah, kita sampai yang intilan gitu kita pikirin memang.
Nah, ada beberapa proyek yang ternyata kita tuh jarang dapat nih barangnya di pasaran gitu ya. Diawali waktu itu dengan proyek Blackbird. Blackbird itu hotel yang ada di daerah Lembang kan. Ya, betul. Kebetulan waktu itu arsiteknya kan memang dari House the House ya. Terus terakhir tuh Arti Andi. Nah, kamar yang kita desain interiornya itu tidak terlalu luas waktu itu. Tapi saya ingin sekali ada elemen lighting di dinding. Masalahnya dengan kamar yang gak luas itu, saya susah banget tuh nyari lampu yang tipis. Karena kalau enggak tak kejeduk gitu, kepala tuh kejeduk gitu. Jadi, oh ya udah deh bikin aja lampu gitu yang bisa muat, tipis, tapi cukup untuk bikin ambience-nya lebih enak gitu. Akhirnya kita custom tuh waktu itu. Nah, kita kebetulan custom sama ada salah satu pabrik buat bikin lampu custom juga di daerah Surabaya. Waktu kita gabung sama Light, kita mesen ke Light Pollution tuh waktu itu. Okay. Terus dari situ ya kita bikin kan buat ternyata mereka eksekusi dengan baik lah. Jadi kayak udah kita desain, mereka produksi, nanti hasilnya sharing gitu kan. Jadi ya fair gitu kan jadinya gitu. Ya udah jalan dari situ, lumayan ya ternyata yang pesan banyak juga gitu. Cuman ya memang kita jadi harus aktif mendesain ya kalau kayak gitu. Ya. Gitu. Pada dasarnya poin utama kita adalah yang pasti user. Jadi memang kita point forwardnya ke klien sebenarnya. Ya. Jadi ya saya mengerti profesi arsitek itu kan sebenarnya justru kita yang harus menawarkan gitu kan ya. Kalau dari kita sebenarnya kita menawarkan solusi seperti itu. Jadi bukan seperti seniman gitu ya yang kayak kita udah punya kayak gini terus si konsumen itu tinggal pakai gitu, enggak. Kalau yang pengen atelier meja tawarin itu sebenarnya solusi buat masalah yang mereka punya. Jadi tetap harus dengerin apa kata klien juga Mbak ya? Kenapa? Tetap harus ngedengerin insight dari klien juga berarti ya? Itu sih pasti ya, sebenarnya justru menurut aku prosesnya tuh harus lebih kayak kolaborasi gitu. Oke. Jadi jadi apa yang mereka inginkan, mereka tuh harus masuk dalam proses. Walaupun memang ada pakem-pakemnya lah ya. Jadi makanya kenapa proses pertama yang kita lakukan pasti wawancara. Wawancara ini terus menerus, nggak cuma sekali atau nggak berupa pertanyaan-pertanyaan aja, tapi berupa pertanyaan-pertanyaan mendalam sebenarnya tentang apa yang mereka mau, apa yang mereka butuh, dan apa yang mereka mampu. Sebenarnya 3 hal itu kan yang jadi kunci gitu. Maunya 1-10 nih, butuhnya padahal 1-6, mampunya kalau 15 oke sih gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, bikin balance itu aja sih tugas kita sebenarnya supaya ibaratnya nggak nyesel gitu ya kalau udah jadi kayak ngapain ya gue bikin kayak gini gitu misalnya kan. Itu juga harus jadi tanggung jawab kita juga gitu sebenarnya. Nah, tadi kan Mbak Peti sempat bilang juga mendengarkan dari sisi klien. Nah, ada nggak kalau misal dari sisi Mbak Peti sendiri ketika mengajukan desain sempat ditolak atau tidak disetujui oleh klien? Tidak disetujui sama klien. Pada umumnya sih alhamdulillah karena proses brainstormingnya udah panjang dulu sebelum kita desain. Biasanya pada saat kita udah mulai jadi produk pertama nih minimal udah mendekati apa yang mereka mau sebenarnya. Justru arahan kita itu misalnya gini, kalau kita strateginya agak gini nih. Misalnya kita tahu misalnya yang cocok itu A, tapi klien ini pengennya B. Misalnya ya, jauh gitu ya. Sebenarnya yang kita coba dulu itu pendekatan ke B. Oh, okay. Tapi pada akhirnya kita tahu pasti larinya ke A gitu. Karena harus dicoba dulu dari perspektif mereka. Karena bahasanya kita harus ngikutin bahasa mereka dulu. Kalau kita lihatnya gitu ya. Mungkin caranya kan beda-beda nih. Iya, betul. Ada beberapa, ya sebenarnya unik beberapa sih, banyak ya. Jadi kayak contohnya misalnya yang Halo Jaya. Halo Jaya itu menarik karena dulu awalnya tuh saya bikin buat kantor.
sebenarnya itu tuh. Gitu. Jadi waktu itu karena kebetulan rumah pemilik itu ada di dekat area kan, dia pengen bikin kantor buat holdingnya beliau, kantor yang seru sih. Jadi kayak kantor buat gue meeting nih sama klien, kantor buat internal gue aja gitu kan. Jadi ya udah kita bikinin bangunan yang sebenarnya secara struktur murah. Terus kalau konsep kayu itu tadinya memang awalnya sih kita mau pakai sintetik sebenarnya, tapi kebetulan si klien ini juga punya banyak link ke kayu ya. Jadi waktu itu dia dapat tuh reclaim wood dari bongkaran kapal. Wah, seneng banget kan dapat yang wah cakep gitu, bisa diolah. Jadi si kayu-kayu itu memang baru terjadi waktu awal desain udah ada kayu-kayunya. Cuman memang kita rencananya waktu itu pakai synthetic wood gitu. Karena untuk nyari untuk provide baru kayu lilin itu terlalu mahal waktu itu kan. Ternyata setelah hunting dapat reclaim wood dari kapal, wah itu seru. Makanya si desain bangunan itu kita patokannya adalah quantity yang bisa didapat dari kapal. Makanya ada satu bangunan yang botak tuh, yang naked, karena nggak muat kayunya, gitu. Kan kita ada 3 building kan di sana. Ada building yang besar, si main house, terus ada yang cafe di belakang, sama ada yang small cabin. Nah, yang small cabin ini akhirnya kita putuskan untuk naked karena kayunya nggak cukup buat dibungkus, dan kita nggak maksain untuk beli yang di satu itu. Yang ini? Nah, ya, betul. Share idenya, kita izin share di Instagramnya, Mbak? Iya, boleh. Untuk yang small cabin ini bukan memang disengaja, tapi tanpa disengaja karena keterbatasan bahan kayunya itu ya, Mbak Peti ya? Betul. Jadi kalau awalnya kita mau pakai merek si kayu sintetik itu, mungkin kan cukup ya semua. Tapi karena kita memutuskan udah deh kita go nature aja gitu, karena memang dari awal juga kan si konsepsi kawasan ini juga kan kita itu lebih ke alam banget. Makanya kenapa sih bangunan itu memang kita arahkan orientasinya miring. Sebenarnya bukan miring yang disengaja, tapi kita tuh mengikuti posisi-posisi kosong karena nggak mau pohon ada yang ditebang sebenarnya. Itu satu. Terus kita mengikuti arah si matahari sebenarnya. Jadi arahnya itu aksis ke barat sama timur, sebenarnya kanan kirinya gitu. Nah dari situ kan sebenarnya kan ukur pikir kita kan memang udah dari alam. Saat kita memutuskan udah deh kita pakai kayu aja, kayaknya sayang kalau ada satu biji kita pakai yang sintetik gitu. By the way, tapi di sini tuh memang kita proyeknya arsitektural nih, Mas Bayu sama Mbak Ziza. Jadi kalau untuk interior ini adalah kolaborasi dari si kliennya sebenarnya. Karena awalnya kan kantor, terus di tengah jalan jadi ganti deh, jadi ini aja kayaknya mau bikin B&B sama mau bikin tempat makan gitu kan ya, bikin tempat makan kecil. Oke, dirubah tuh fungsinya sedikit, udah dirubah fungsinya, kita udah serah terima, terus interior dieksplor sama klien sebenarnya dengan masukkan barang-barang gitu. Itu kira-kira. Nah, Mbak Betty, kenapa konsep di Halo Jaya ini dibuat bangunan yang terpisah gitu? Karena kan ada, kalau nggak salah ada main house-nya, terus ada bungalow, terus ada small cabin. Betul. Nah itu, jadi waktu awal kita itu kan bikin ini buat kantor nih, Mbak Diza. Nah kantor itu justru saya pengen bikinnya kan kayak small village. Jadi kantor itu bukan berupa building, satu building gitu. Jadi kita pengen bikin ya ini rumah utama ini adalah ruang kerja. Jadi bagian yang ngadep ke belakang itu ruang kerjanya, yang tengah itu ada ruang meeting, ada ruang staff di atas, terus di luar yang cabin kecil itu kita rencanakan buat ruang meeting yang di luar. Jadi kayak mereka meeting besar di situ gitu kan misalnya. Nah untuk yang di belakang juga ada ruang kerjanya. Jadi orang itu nggak ngerasa kayak masuk kantor yang satu bangunan atau satu ruangan gitu. Justru main lah di sini tuh seru gitu. Apalagi kebetulan kan dapat pemandangannya lumayan oke nih, kan sayang kalau manfaatin kan gitu. Nah jadi pada saat dia berubah fungsi jadi B&B ya memang kita berangkat dari bangunan yang ada ini, dimasukin yang ini muat segini, yang ini muat segini, yang ini muat segini gitu jadi.
itu kira-kira. Tapi penambahan yang paling besar ke arah fisik itu hanya penambahan kamar mandi di cabin, karena awalnya nggak ada. Gitu, awalnya ruang meeting kan, jadi dia kosong aja. Ya udah akhirnya pas berubah jadi kamar mandi, gitu. Kita tambah saluran gitu. Dan fungsi kantornya ini masih ada berarti Mbak? Nggak ada, pindah jadinya. Berarti full memang untuk B&B. Full di situ berarti ya? Jadi B&B full sama kafe kan di area belakang. Karena memang di area tersebut tuh sering banyak orang yang sepedahan tuh dari atas turun lewat situ. Jadi ceritanya sih mau ngejar ke sana. Tadinya sih kita mau bikin kecil di depan, cuman enggak, di belakang aja. Nah, saya kurang tahu sih perkembangannya, kalau nggak salah kan karena memang di belakang itu kafe, terus depannya B&B, mungkin privasinya jadi agak terganggu ya. Sekarang sedang diolah lagi yang bagian belakang full B&B. Dan seperti yang tadi Mbak Peti bilang kan, banyak pohon-pohonan yang benar-benar existing pohonnya banyak. Tapi dari situ berapa banyak pohon yang akhirnya harus direlakan untuk nyediain lahannya, Mbak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi ya pohon-pohonnya kita bagi kan, ada pohon besar, ada kalau perdu gitu sih memang. Tapi kalau pohon besar kita preserve semua. Makanya ada bangunan yang akhirnya kita geser sedikit 50 cm karena masih mentok tuh di akar gitu. Jadi kalau ngitung dari atas kan ini masih dapat nih. Pas di lapangan nggak masuk, akarnya gede. Geser sedikit gitu, cuma itu doang satu. Kalau boleh saya tahu treatmentnya kan, karena itu menggunakan kayu bekas gitu Mbak ya, itu treatmentnya harus seperti apa Mbak? Ini kan kayu besi. Kalau kayu besi itu dia makin lama kan makin kuat sebenarnya. Dia justru bagus tanpa finishing. Jadi justru ini kelemahannya dia tuh ibaratnya kalau serat itu tuh bahasa Sundanya tuh lihat padat banget gitu, dense. Dia super padat sampai kalau dipotong itu sulit gitu. Jadi digergaji itu nggak susah, hanya bisa dipotong melintang. Kalau memanjang misalnya kita mau tipisin tuh susah. Makanya kita berangkat dari ukuran yang ada, udah nggak dirubah lagi tuh, cuma diserut aja doang gitu. Udah diserut pasang, nggak dikasih finishing, udah berdiri aja gitu. Waktu awal itu warnanya agak lebih coklat, makin lama kena udara, kena matahari jadi abu-abu. Memang ciri khasnya begitu gitu, dan harusnya memang begitu aja sih. Berarti untuk sampai berdiri sejajar gitu, itu waktu itu penguatannya pakai apa Mbak, selain ada dikuatin sama skru? Atau di belakang ada tambah kayak hollow lagi gitu? Oh iya pasti. Jadi kan bangunan itu sebenarnya kita bikin rangka baja. Nah di rangka baja memang area dinding-dindingnya kita tutup dulu pakai bata kalau yang berdiri. Nah dari bata itu kita bikin lagi modul-modul rangka dari hollow di luar bangunan yang udah disesuaikan si ketinggian rangka itu buat nanti kita masukin penguat-penguat buat kayu gitu. Udah itu aja. Nah tapi di dalam memang saya udah kasih talang air buat masuk ke bawah, jadi semuanya ketutup. Oke. Keren. Jadi itu sih proses pada saat ngebangun, karena kita tuh biasanya involve di proyek itu sampai serah terima memang. Jadi bukan saat gambar selesai. Karena proses di lapangan itu justru jauh lebih baik dibandingkan proses di studio sebenarnya. Baru dikit sih itu sebenarnya. Iseng-iseng aja. Jadi kalau misalnya untuk yang lampu kan tadi udah aku dikit. Nah kalau untuk yang mainan itu sebenarnya awalnya itu karena kita mau pameran waktu itu di Singapura. Jadi waktu itu kebetulan ada inilah, jadi kayak ada undangan dari Future Art di Singapura untuk kita pameran di sana. Tapi memang waktu itu harusnya dapat sponsor dari Jabar lah gitu ya. Nah waktu itu kita ngobrol nih, ini mau bawa apa konsepnya. Waktu itu aku lagi tertarik sama main sebenarnya. Jadi ceritanya waktu konsep yang kita mau bawa itu memberikan kehidupan kembali ke coffee table sebenarnya. Nah, sebenarnya si konsep awal sendiri tuh lebih
lebih edan lagi karena ceritanya tuh dicatur, terus nanti ada augmented reality-nya untuk how to play gitu. Gaya banget deh, kayak terus gak jadi kan? Jadi itu cabutnya, tapi ya udahlah kita bikin aja nih karena waktu itu diajakin pameran sama Mbak Rina juga sama Mozaik di Jakarta, dibawalah si Cati sama si Tic-Tac-Toe ini. Jadi aku pengen kayak dia di rumah itu aksesoris boleh sih, tapi kalau aksesorisnya bisa lebih membuat orang berinteraksi, kenapa enggak gitu. Dan kebetulan kan si permainan ini sebenarnya sudah sangat dipahami lah ya sama hampir semua lah di Indonesia sih kayaknya pasti tahu. Cuman memang kebanyakan orang familiar dengan bentuk yang itu aja gitu. Nah memang kita buat yang lebih artisan jadinya gitu, karena supaya kalau dia ditaruh di meja tuh nggak kelihatan kayak mainan gitu. Jadi kalau yang catur itu kenapa ada kantongnya tuh di tengah, jadi kan si mainan itu bisa masuk ke dalam, tutup, dia bisa fungsinya jadi kayak tray aja, bisa taruh tanaman di atasnya, bisa jadi taruh buku di atasnya. Tapi kepikiran tuh kalau ngelihat ada catur nih, main yuk gitu. Jadi orang tuh nggak di handphone terus kayak gitu aja sih. Saya sebenarnya bukan tipikal orang yang senang di organisasi sebenarnya dari dulu. Jadi karena senengnya kan kayak mencela-mencela gitu ya, kayak seperti itu. Kalau punya geng di sini, geng di sini. Nah waktu itu kebetulan saya ketemu sama Uwa. Mungkin pernah dengar ya, Wandi Rizdian. Nah, Uwa itu waktu itu dia masih jadi ketua YIDI, bukan HDII gitu. Nah, waktu itu kebetulan dia waktu itu berkantor di Jalan Ciliwung, sini di daerah Riau. Waktu itu kita nyewa satu rumah Belanda gitu. Kita bagi-bagi lapak lah di situ sama beberapa biro lain gitu ya waktu awal sebelum kita ke Gudang. Kebetulan hari itu kita mau pindahan tuh, terus bangunan memang harus kita kosongin. Ketemu sama Uwa lagi butuh tempat buat pameran. Kita bilang pakai aja, udah mau kosong, kita harus move out hari Minggu. Oh ya udah, penutupannya pameran anak-anak interior waktu itu gitu. Aku masih berarsitek waktu itu. Ya udah di situ ketemu, kita semua pameran bareng. Ada acara kecil-kecilan, ngobrol-ngobrol, terus udah di situ stop dulu, nggak ketemu dulu. Terus setelah 2 tahun kemudian, kalau nggak salah Uwa itu mau diangkat jadi ketua HDI Jabar. Nah, Uwa waktu itu datang ke saya untuk bilang kayak, ini gue mau jadi ketua. Gue punya banyak harapan di HDI yang sekarang, karena gue pikir gue bisa berbuat banyak. Kalau gue ngajakin lo untuk jadi untuk megang jadi koordinator di sini, lu bisa ngasih apa? Malah dia nanyanya gitu. Gue mikir kan, banyak sih yang bisa dilakukan dengan si asosiasi sebenarnya menurut aku ya, tapi kan tidak pernah tersampaikan dari dulu karena memang saya tidak mau ada di situ kan. Tapi karena sama Uwa ditanya gitu, jadi ini adalah satu momen juga untuk kayak, oh ya udah, menurut gue sih asosiasi itu harusnya begini, ya kan? Mendekatkan yang muda ke yang sudah lebih berpengalaman dan yang sudah lebih expert untuk bersama-sama sebenarnya, bukan menjadi ajang panggung untuk yang sudah berpengalaman doang, tapi itu ajang justru yang sudah berpengalaman mengajak, memberikan tangannya untuk yang muda ikut naik ke panggung, sebenarnya di situ gitu. Dan menurut aku ada satu lagi, jadi kayak lulusan kuliah itu hampir kebanyakan itu nggak siap kerja gitu. Sebenarnya asosiasi itu bisa jadi satu jalan untuk membuat mereka lebih expert, bukan lebih expert ya, lebih minimal lebih siap lah untuk turun ke lapangan, karena akan jadi resiko besar juga untuk perusahaan-perusahaan ini kalau tiba-tiba mereka nyemplungin fresh graduate untuk langsung turun ke lapangan. Itu resiko tinggi. Jadi berarti kayak kita tuh harus kayak bikin kayak course sendiri gitu. Nah, kenapa nggak asosiasi ikut ngurusin itu sebenarnya? Nah di situ wah ya udah oke, kalau gitu lu kalau bisa ngasih itu, ayo kita bareng gitu. Sayalah di situ di periode pertama dan periode kedua sama Bu Deti gitu. Jadi koordinator di marketing dan komunikasi. Jadi intinya pada saat Mbak Peti menjabat sebagai pengurus di HDII itu lebih kayak untuk menginformasikan dan mengencourage teman-teman yang baru lulus nih,
apa sih step-stepnya kalau kalian tuh memang pengen stay di industri ini dan atau menjadi arsitek atau interior design yang memang mumpuni gitu Mbak ya? Yang kita lakukan sebenarnya lebih sederhana sih. Kita ngebuka sebesar-besarnya si HDI ini tuh seakan-akan seperti wadah yang mereka tuh supaya nggak segan masuk dan mingle aja sama kita gitu, karena kita itu bukan atasan, bukan guru, ya kan? Itu sama-sama berada di kolam yang sama gitu, cuman gua berenang udah lebih lama aja dari lo gitu. Ayo kita barengan aja gitu. Jadi kita lebih bikin, yaudah kita bikin acaranya yang asik-asik aja lah, gue nggak usah yang serius-serius, biar kayak anak-anaknya juga mau ikutan dulu gitu, karena seru juga gitu. Mereka tuh punya ide-ide liar yang sebenarnya kadang-kadang untuk di umuran kita itu udah nggak kejangkau gitu. Ide-ide liar itu tuh harusnya diarahkan supaya jadi kenyataan gitu. Sebenarnya ya. Kalau saya ngerasanya gitu, berani gitu, mereka tuh punya pikiran tuh kayak, wah, mencelok aja kemana-mana. Ya udah, mana ide liar lu mana kayak gini, terus kita pikirin supaya ini jadi gitu. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih.